Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 14 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain atau partner yang bisa diajak tukar pendapat atau hanya sekedar bercerita. Mencurahkan isi hati adalah sangat penting. Sebab dengan mencurahkan isi hati kita, sebenarnya masalah kita sudah terasasi ringan dan berkurang. Tetapi persoalannya adalah kita harus mencurahkan isi hati kita kepada orang yang tepat, agar isi hati kita tidak melebar dan meluas kepada orang lain. Pilihlah orang terpercaya dalam mencurahkan isi hati kita. Jangan mencurahkan isi hati kita kepada orang yang salah, apalagi mencurahkan isi hati kita di sosial media yang pasti akan menimbulkan masalah baru. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah Daud menunjukkan kehidupannya yang selalu bersandar dan berserah kepada Allah. Di dalam setiap perjalanan hidupnya, dia selalu berlindung kepada Allah. Dia percaya akan kuasa Allah yang melebihi kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kehidupannya yang tenang dekat Allah, seperti yang diungkapkannya dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hal itu yang disaksikan dan diajarkan Daud kepada kita. Sebagai anak-anaknya kita dapat datang kepada Tuhan setiap waktu dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Percayalah, setiap masalah atau tantangan seberat apapun dapat diselesaikan hanya di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadikanlah Allah tempat curahan hatimu yang pertama. Sebelum kita mencurahkan hati kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan mencurahkan hati kepada Allah akan membuat kita memperoleh kekuatan ekstra yang membuat kita mampu menjalani kehidupan di dunia yang sering terjadi. Kita hadapi kesusahan dan pergumulan hidup. Oleh karena itu, marilah kita memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Allah. Dengan memiliki hubungan yang dekat dan intim kepada Allah, kita akan menghasilkan buah roh di dalam hidup ini, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 695 ayat 4. Yesus Tuhaku di homa awan. Namar hapo santu Jesus tahe, sai namar tua iba namuse, sonang iba na di portibion, nang di surgo inon,
Jol mana bonar burju, jol mana bonar huhut burju, sonang ibana di portibion, nang di surgo inon. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami menjadi umatmu, anak-anakmu, yang mencurahkan isi hati kami hanya kepada Tuhan. Mengandalkan pertolongan Tuhan, bersandar hanya kepadamu saja, dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di akhir pekan ini, kiranya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan memberkatinya. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.